Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iis Afrianti, SSTMK, dosen tetap program studi keperawatan, program Diploma 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat sebagai bagian dari rangkaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Asuhan Keperawatan Maternitas yang dilaksanakan pada semester 4. Mata kuliah Asuhan Keperawatan Maternitas merupakan mata kuliah wajib khusus dengan beban 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini untuk membekali mahasiswa keperawatan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif pada ibu hamil, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi. Proses perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka penuh pada setiap pertemuannya dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kasus, dan simulasi praktikum asuhan keperawatan maternitas. Untuk mendukung peningkatan pemahaman konseptual serta keterampilan praktik mahasiswa, saya mengembangkan inovasi pengajaran melalui penggunaan modul pembelajaran berbasis studi kasus dan hasil penelitian terkini. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh modul dan RPS, serta mengunggah tugas melalui platform Sevima. Pembelajaran dikemas dengan pendekatan student-centered learning dan case-based learning yang bertujuan menciptakan suasana belajar yang aktif, reflektif, serta mendukung pengembangan kompetensi profesional dalam pelayanan keperawatan maternitas. Adapun capaian pembelajaran lulusan asuhan keperawatan maternitas yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang ketiga, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan 1. Mampu menguasai konsep dasar keperawatan maternitas. Yang kedua, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu intranatal, bayi baru lahir, dan ibu postpartum. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu intranatal, bayi baru lahir, dan ibu postpartum. Yang keempat, mampu menguasai konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang kelima, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Yang keenam, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah keperawatan maternitas yaitu 1. Konsep dasar keperawatan maternitas, 2. Konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu intranatal, bayi baru lahir, dan ibu postpartum. Yang ketiga, konsep praktikum asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu intranatal, bayi baru lahir, dan ibu postpartum. Yang keempat, konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang kelima, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Yang keenam, konsep praktikum asuhan keperawatan pada keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Adapun penilaian yang saya terapkan adalah menggunakan rubrik penilaian yang objektif dan terukur serta menyampaikan hasil evaluasi kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik konstruktif guna mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah keperawatan maternitas terdiri atas 5 komponen utama yang menjadi acuan dalam evaluasi pembelajaran, yaitu
Kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 10%, tugas berupa pemecahan masalah studi kasus dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 30%, praktikum asuhan keperawatan maternitas dengan bobot 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pertemuan pembelajaran tentang ibu hamil. Namun sebelum itu kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas asuhan keperawatan pada ibu hamil. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan terkait pertemuan kita yang minggu lalu yang membahas tentang maternitas. Apa itu sebenarnya maternitas? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Baik, maternitas merupakan ilmu yang mempelajari terkait wanita usia subur, ibu hamil, ibu nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Oke, ada lagi yang bisa jawab? Jadi, maternitas itu ilmu yang mempelajari tentang wanita, dimulai dari bayi hingga masa menstruasi, melahirkan, mempunyai anak, dan kembali lagi menjadi bayi. Oke, jadi intinya maternitas itu adalah ilmu yang mempelajari tentang siklus hidup perempuan. Dimulai dari bayi sampai menopause, termasuk di dalamnya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Oke, kita masuk di pembelajaran minggu ini, yaitu terkait asuhan keperawatan pada ibu hamil. Adapun konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil atau biasa kita kenal dengan antenatal care adalah perawatan yang kita berikan kepada ibu hamil, asuhan atau observasi yang kita lakukan pada ibu hamil untuk memastikan, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan janin, lalu untuk mendeteksi secara dini dan menangani komplikasi selama kehamilan, memberikan pendidikan kesehatan agar ibu siap menghadapi persalinan nifas dan menjadi ibu, mempersiapkan peran orang tua dan menyokong keluarga untuk menghadapi kelahiran anggota baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses asuhan keperawatan. Yang pertama itu adalah pengkajian. Dalam pengkajian ada anamnese, pemeriksaan fisik pada ibu hamil, dan pemeriksaan penunjang. Lalu ada diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah anamnese. Anamnese adalah proses pengumpulan informasi atau wawancara terstruktur yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya kepada pasien atau ibu hamil dalam hal ini untuk mengetahui riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh atau yang biasa kita kenal dengan komprehensif, ya. Lalu kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dimulai dengan kita melakukan inspeksi, di mana kita melihat penampilan tubuh, apakah rapi, bersih, atau tanpa kusut dan kotor. Lalu lihat ekspresi wajah ibunya, apakah rileks atau menahan nyeri. Lalu kondisi emosinya atau moodnya, apakah dia senang, bahagia, atau sebaliknya dia merasa cemas dan murung. Lalu selanjutnya kita menimbang berat badan. Normalnya berat badan pada ibu hamil akan bertambah 1/2 kilo per minggu. Namun kenaikan berat badan ini akan lebih terlihat signifikan itu kalau sudah masuk ke trimester 2. Nah, total kenaikan berat badan secara normal itu kurang lebih 6,5 sampai 16,5 kg selama hamil.
Ya, lalu kita masuk pemeriksaan tinggi badan, yang mana tinggi badan normal pada ibu hamil itu lebih dari 145 cm. Kalau di bawah itu kemungkinan akan terjadi panggul sempit. Kalau dia panggul sempit, otomatis dia akan melalui persalinannya itu secara seksio sesarea, karena dia tidak bisa dipaksakan untuk lahir normal. Lalu kita masuk ke tanda-tanda vital. Ada respirasi, tekanan darah, suhu, dan nadi. Yang biasanya terjadi perubahan yaitu pada respirasi dan tekanan darah. Pada respirasi biasanya terjadi peningkatan frekuensi. Pada tekanan darah biasanya terjadi peningkatan cardiac output sebanyak 40%, sehingga resiko terjadi hipertensi pada ibu hamil itu meningkat. Keadaan ini biasa dikenal dengan preeklamsia. Lalu masuk pada kepala dan leher. Di kepala kita melihat rambut bersih atau tidak, matanya, konjungtivanya anemis atau tidak, skleranya apakah dia iterus atau tidak. Lalu masuk ke wajah, apakah ada koasma gravidanum, atau lalu masuk ke hidung dan mulut dan telinga. Di hidung apakah terjadi pembengkakan pada hidung. Lalu masuk ke leher, apakah ada pembesaran vena jugularis, pembesaran kelenjar tiroid, dan pemeriksaan pada gigi, memastikan giginya bersih, tidak ada karies. Lalu kita masuk di payudara. Nah, pada ibu hamil, pada bagian payudara ini sangat penting kita perhatikan. Karena apa? Karena ibu hamil akan masuk ke fase menyusui. Pada fase ini, pada payudara ini kita melihat bagaimana vaskularisasinya, bagaimana kondisi payudaranya, areola putingnya bagaimana, apa bentuk putingnya, apakah dia normal, datar atau inverted atau tenggelam, lalu raba ada massa atau tidak. Lalu kita melihat apakah sudah ada pengeluaran kolostrum atau tidak. Lalu kita masuk ke abdomen. Pada abdomen kita cek apakah ibu ini ada bekas SC-nya, ada linia nigranya, ada striae gravidanum. Lalu masuk ke abdomen. Di abdomen ini yang tadi kita lakukan inspeksi, selanjutnya kita lakukan palpasi. Pada palpasi ini namanya Leopold maneuver, di mana pada palpasi ini ada empat maneuver, yaitu Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus dan bagian teratas janin, Leopold 2 untuk menentukan letak punggung janin dan DJJ janin, Leopold 3 menentukan presentasi janin, apakah bagian terbawah sudah masuk PAP atau belum, dan kalau sudah masuk PAP kita lanjut ke Leopold 4 untuk mengukur sejauh mana kepala masuk ke pintu atas panggul. Lalu selanjutnya kita ukur tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan metrin atau meteran, dan yang kedua kita menggunakan jari. Ya, kita menggunakan jari. Nanti silakan kamu baca materi yang ibu bagikan. Penggunaan jari itu seperti apa? 3 jari atas tipisis itu apa? Dia berapa minggu? Tinggi pusat itu berapa minggu? Silakan ya. Lalu kita menghitung denyut jantung janin atau DJJ. DJJ akan mulai terdengar jelas usia 18 sampai 20 minggu. Lokasinya sejajar dengan punggung janin. Jadi kalau punggungnya kanan, lokasi DJJ-nya juga di sebelah kanan. Normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Kita bisa gunakan Linex atau Doppler. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, tangan kiri kita lakukan pemeriksaan nadi ibu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan panggul luar. Panggul luar ada distansia spinarum, normalnya 24 sampai 26 cm. Ada distansia cristarum, normalnya 28 sampai 30 cm. Lalu conjugata eksterna, normalnya 18 sampai 20 cm. Dan lingkar panggul, normalnya 80 sampai 90 cm. Kemudian kita memeriksa daerah ekstremitas, yaitu refleks human side dan refleks patella. Selanjutnya melihat apakah di ekstremitasnya itu ada pembengkakan atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada varises atau tidak.
Lalu kita masuk ke genitalia. Di genitalia kita lihat apakah ada tanda ketwik, tanda kebiruan di sekitar vagina. Edema kalau ibunya masuk trimester 2 dan 3. Varises. Pada varises, jika varisesnya positif, maka ibu tidak dianjurkan untuk persalinan normal. Lalu cek apakah ada klor albus atau keputihan, gangguan gatal, cek warna dan bau. Lalu kita lakukan pemeriksaan anus, di mana kita melihat apakah ada hemoroid atau tidak. Apa nama lainnya hemoroid? Ambeien. Nah, hal yang tadi Ibu jelaskan itu kita memastikan kondisi ibu hamil dalam keadaan normal. Tetapi ternyata ibu hamil itu bisa juga berada di kondisi yang patologis. Contohnya ini yaitu hiperemesis gravidarum, ibu mual dan muntah yang berlebihan, hemoragik antepartum, ada perdarahan pada masa hamil. Jenisnya banyak, ada abortus, plasenta previa, solusio plasenta, ruptur uteri, kehamilan ektopik terganggu, akhirnya ada anemia, dan terakhir yaitu preeklamsia. Jadi ini adalah keadaan patologis pada ibu hamil. Lalu diagnosa keperawatan. Ada yang bisa sebutkan diagnosa keperawatan apa saja yang terjadi kira-kira pada saat hamil? Diagnosa yang dapat muncul yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Etiologinya yaitu ada mual, ada muntah, nafsu makan yang menurun. Diagnosa yang kedua, kurang pengetahuan tentang kehamilan. Etiologinya kurangnya informasi. Diagnosa yang ketiga ada cemas, berhubungan dengan kurang pengalaman dan informasi. Diagnosa yang keempat ada gangguan pola tidur yang berhubungan dengan sering buang air kecil dan ketidaknyamanan fisik. Diagnosa yang kelima ada konstipasi, berhubungan dengan penurunan mobilitas usus dan asupan serat kurang. Dan diagnosa yang terakhir ada gangguan citra tubuh yang berhubungan dengan perubahan bentuk tubuh. Oke, jadi diagnosa keperawatan itu ini adalah beberapa di antaranya untuk kehamilan. Masih banyak diagnosa lain yang bisa muncul pada ibu hamil. Nah, kita masuk di rencana keperawatan. Rencana keperawatan itu adalah rangkaian intervensi yang kita rancang secara sistematis untuk kita lakukan atau kita berikan asuhan pada ibu hamil. Di mana di sini saya ambil contoh ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah selama kehamilan. Di mana kita tujuan umumnya yaitu untuk agar ibu hamil dapat mempertahankan status nutrisi yang adekuat selama kehamilan. Apa kriteria hasilnya? Jadi itu kita harus susun kriteria hasilnya. Ibu mampu mengkonsumsi makanan dalam jumlah cukup, berat badan meningkat sesuai usia kehamilan. Lalu dari intervensi keperawatan itu masuklah ke implementasi. Di implementasi itu kita mulai melakukan yang tadi baru kita susun rencananya, sedangkan implementasi kita betul-betul pelaksanaan nyatanya intervensi yang kita susun tadi untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil secara fisik, psikologis, sosial, dan edukatif berdasarkan masalah yang kita angkat. Masalahnya apa tadi? Kekurangan nutrisi berhubungan dengan mual dan muntah. Nah, implementasi yang kita angkat yaitu yang pertama, kaji kebiasaan makannya, pantau status nutrisinya, menganjurkan pola makan sedikit tapi sering, menghindari makanan pemicu mual, memberikan informasi kebutuhan nutrisi selama kehamilan, melibatkan keluarga dalam mendukung penyediaan makanan yang sehat. Jadi ini implementasi yang kita lakukan langsung pada ibu hamilnya. Tapi ingat, pada saat kita melakukan implementasi ini, kita tidak hanya berkhusus pada ibu hamilnya. Di situ ada juga keluarganya, terutama suaminya juga harus ikut andil dalam proses kehamilan istrinya.
Lalu terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini adalah tahap akhir dari asuhan keperawatan. Kita melakukan penilaian. Pada evaluasi ini kita melakukan penilaian sejauh mana tujuan tadi yang kita susun itu berhasil. Contoh, kalau tadi yang kita ambil adalah kekurangan nutrisi, jadi kita lihat apakah ibu sudah mulai bisa makan atau belum. Nah, yang terakhir itu adalah catat semua temuan pengkajian. Ini masuk di dokumentasi. Rekam intervensi dan evaluasi yang dilakukan, apalagi terutama pada pasien-pasien yang home care yang kita kunjungan ke rumahnya, itu seharusnya kita rekam, kita foto apa yang kita sudah lakukan, lalu pastikan catatan lengkap dan akurat, ya. Karena dalam dokumentasi ini ada biasa kita kenal dengan catat apa yang kamu tulis, apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis atau catat, ya. Oke, selanjutnya sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, yang di belakang dulu ya. Jadi, Bu, pertanyaan saya, apa fungsi dukungan suami pada antenatal care atau perawatan pada ibu hamil? Oke, tadi saya sudah sempat menyinggung dukungan suami dalam asuhan keperawatan pada ibu hamil. Jadi dukungan suami itu sangat penting ya, baik secara psikologis maupun secara fisik. Secara psikologis, ibu itu akan mengalami perubahan mood, perubahan suasana hati. Jadi disitulah fungsinya suami mendukung dan membantu ibu dalam menghadapi proses kehamilannya. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara diberikan perhatian yang lebih sebelum dia hamil, atau dengan membantu pekerjaan yang ada di rumah, tidak membiarkan istrinya kerja berat selama kehamilan. Selanjutnya yang paling utama adalah dengan membantu secara ekonomi, dengan mencukupi kebutuhan ibu hamil, dengan memberikan dana yang cukup agar ibunya bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya. Izin saya Nur Azizia mau bertanya, jika keputihan yang keluar selama hamil itu normal atau tidak? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali. Untuk ibu hamil, keputihan itu ada dua jenis. Ada yang normal dan ada yang patologi. Selama dia tidak berwarna, berbau, dan gatal, itu normal-normal saja. Karena pada ibu hamil ada terjadi peningkatan produksi lendir pada daerah vagina. Tapi kalau dia sudah gatal, berbau, dan berwarna kehijauan biasanya, itu segera lakukan konsultasi ke petugas kesehatan. Karena kalau tidak ditangani secara lanjut, itu infeksinya bisa naik ke daerah uterus, dia bisa mempengaruhi janin, bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Ya, begitu ya. Jadi jelas ya jawabannya ya. Makanya pada ibu hamil kita wajib, kita penting menanyakan apakah dia keputihan atau tidak. Menanyakan konsistensinya, warnanya, baunya, itu wajib ya. Selanjutnya kita masuk ke diskusi studi kasus. Maka silakan kalian bagi ke 4 kelompok. Ayo silakan. Oke, jadi nanti ibu bagikan kasus. Silakan kalian diskusikan. Kira-kira dari kasus ini diagnosa keperawatan apa yang bisa kalian angkat berdasarkan kasus yang sudah ibu bagikan ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Silakan kalian diskusikan kasus yang sudah ada untuk dicari diagnosa masalahnya. Oke, saya rasa diskusinya sudah cukup. Silakan masing-masing kelompok menunjuk perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Diagnosa keperawatan apa yang kira-kira akan muncul. Kita masuk ke kelompok ini. Ini kelompoknya dapat kasus apa? Baik, kami dari kelompok 1 mendapatkan kasus kehamilan remaja dengan risiko
sosial. Setelah kami berdiskusi, diagnosa yang kami angkat itu ada ansietas yang berhubungan dengan perubahan peran dan ketidaksiapan menjadi ibu, dan kurang pengetahuan yang berhubungan dengan tentang proses kehamilan dan perawatan diri. Oke, jadi kelompok ini mendapatkan diagnosa ansietas dan kurang pengetahuan. Lanjut ke kelompok 2. Baik, dari kelompok kami, kelompok 2 kami menemukan kasus kehamilan dengan diabetes gestasional, dan diagnosa yang kami dapatkan yang pertama yaitu ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan perubahan metabolisme glukosa, dan yang kedua itu kurang pengetahuan tentang manajemen diet dan kontrol gula darah selama kehamilan. Terima kasih. Oke, kelompok 3, apa diagnosanya? Kasus yang kami dapatkan kehamilan dengan preeklamsia ringan, yaitu diagnosa yang kami angkat resiko penurunan perfusi uteroplasenta berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Kemudian diagnosa yang kedua kami angkat ansietas berhubungan dengan perubahan kondisi kehamilan dan resiko komplikasi. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Baik, kami dari kelompok 4 di sini kita mendapatkan kasus kehamilan dengan anemia. Jadi berdasarkan diskusi yang kami dapatkan itu ada dua diagnosa keperawatan. Yang pertama itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan kadar hemoglobin, dan yang kedua itu kurang pengetahuan tentang pentingnya nutrisi dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi diagnosa keperawatan yang sudah diangkat itu silakan kamu cari kira-kira apa intervensinya. Kita tetap berpatokan pada buku psiki ya. Oke, saya rasa untuk diskusinya cukup. Silakan kembali ke tempat seperti semula. Oke, selanjutnya kita kuis. Jadi sekarang masing-masing orang silakan persiapkan alat tulisnya ya. Kalau yang kertasnya tidak cukup, silakan gunakan kertasnya masing-masing ya. Ya, silakan dimulai kerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, waktunya sudah cukup ya. Silakan dikumpul. Kumpul di depan masing-masing orang, kumpul ke depan. Kumpul ya. Silakan dikumpul. Oke, pertemuan pada pagi hari ini sudah cukup. Kita bertemu lagi minggu depan dengan praktikum asuhan keperawatan pada ibu hamil. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti minggu depan kelompoknya tetap sama untuk melakukan praktikum dengan kasus yang sama. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait pengalaman dan keterlibatan saya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi bahan pertimbangan yang positif dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.